Lebih tepatnya suka makan. Nah, terus ada pikiran kenapa nggak jadikan cuan aja ya. Kan karena saya tuh dari SMP SMA tuh memang nggak enak diem. Selalu cari uang. Jadi pas setelah menikah punya anak kok ternyata harus diam di rumah. Betul. Jadi itulah muncul ide. Meskipun ada kompetitor banyak banget, selalu update nih apa nih yang sekarang lagi viral, apa nih yang sekarang lagi dibutuhkan sama customer. Apalagi sekarang ini kan zamannya ya bahan bakunya itu naik semua. Kalau ditipu pernah sampai kerugian puluhan juta juga pernah kita. Ayamnya itu datang dalam keadaan yaitu bau. Busuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi bersama saya Vidi. Kita masih di podcast Sudut Pandang, saatnya bercerita. Pemirsa, Nur Habibah, seorang pengusaha muda yang dikenal sebagai owner dari Dimsum Enak Queen, memulai usahanya dengan passion yang besar di bidang kuliner. Ia juga berinovasi dengan menciptakan varian dimsum yang tidak hanya mengikuti tradisi namun juga mengikuti selera lokal. Nur Habibah juga aktif dalam mempromosikan usahanya melalui sosial media. Dalam perjalanannya, ia kerap menghadapi berbagai tantangan, mulai dari persaingan yang ketat hingga masalah manajemen. Namun, dengan ketekutannya dan juga semangat yang tinggi, ia berhasil mengatasi berbagai rintangan. Seperti apa perjuangannya? Saksikan hanya di podcast Sudut Pandang, saatnya bercerita. Nur Habibah, seorang pengusaha muda yang dikenal sebagai owner Dimsum Enak Queen dengan passion besar di dunia kuliner. Ia memulai usahanya dari bawah. Habibah terus berinovasi menghadirkan varian dimsum yang tak hanya menjaga tradisi, tetapi juga menyesuaikan dengan selera lokal. Selain sebagai owner Dimsum Enak Queen, Nur Habibah juga menjadi owner dari Lauku dan Kukus dan Kumpul. Tak berhenti di situ, ia juga aktif memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan kreasinya hingga dikenal banyak orang. Perjalanannya tentu tidak mudah, tantangan persaingan ketat hingga masalah manajemen pernah ia hadapi. Namun berkat ketekunan dan semangat pantang menyerah, Habibah berhasil melewati berbagai rintangan. Seperti apa perjuangan dan kisah inspiratifnya? Saksikan hanya di podcast Sudut Pandang, saatnya bercerita. Baik pemirsa, itulah dia untuk tayangan dari Nur Habibah yang merupakan owner dari Dimsum Enak Queen. Dan kali ini kita sudah hadirkan untuk Anda yakni Nur Habibah ataupun yang biasa kita sapa dengan Biba ya. Oke, baik. Betul. Assalamualaikum Mbak Biba, apa kabar? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik. Oke. Mbak Biba, luar biasa sekali ya. Ini memang cinta banget sama kuliner atau aji mumpung? Kan ini orang beda-beda ya gitu. Kebetulan nomor satu sih suka ya. Oh, suka dulu. Suka dulu. Suka dulu, ini suka apa? Suka bikin atau suka makan? Suka makan. Lebih tepatnya suka makan. Nah, terus ada pikiran kenapa nggak jadikan cuan aja ya. Bener, hobi daripada makannya kita ini, makan kan gitu. biasanya ngeluarin cuan ya kan? Iya, betul. Nah, kita ciptakan cuan itu sendiri dari makannya itu. Biar bisa makan unlimited ya. Betul. Luar biasa sekali Mbak Habibah. Ini mungkin pemirsa pengen lebih kenal lebih dekat lagi. Sebenarnya Nur Habibah itu siapa sih gitu? Atau mungkin bisa disampaikan kepada pemirsa yang ada di rumah. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Habibah. Usia saya ini sekarang menginjak 31 tahun lebih ya. Untuk background saya nih dari segi pendidikan itu di kesehatan. Berbanding terbalik dengan yang saya jalankan di bisnis ini. Terus seorang ibu 2 anak juga. Ibu rumah tangga sekalian
ngurus bisnis kecil-kecilan ini. Luar biasa sekali ya. Mbak Nur Habibah berarti ini adalah lulusan dari kesehatan. Betul. Jurusan apa nih? Kebetulan saya di jurusan D3 Kebidanan. Kebidanan ya. Melahirkan dimsum. Iya. Lebih tepatnya merawat ayam-ayam itu. Oh, merawat Iya. ayam-ayam ya, hingga bertelur dengan sempurna ya. Iya, bertelur menjadi dimsum. Kenapa waktu itu ngambil jurusan kesehatan? Dulu sebenarnya nggak ada pikiran mau jadi pengusaha ya. Mm-mm. Memang cita-citanya sih di kesehatan kayak melahirkan. Nah, tujuan awal itu dulu sebagai bidan, kok bidan-bidan di desa tuh pada kaya ya gitu. Oh ya benar. Bu bidan gitu ya biasanya. Betul. Bu bidan rata-rata pada kaya, banyak uangnya. Ada muncul lah namanya masih ini labil. Betul. Nyobalah kuliah di bidang kesehatan. Ternyata setelah dijalani, lulus bekerja. Ternyata passionnya bukan di situ. Kok bisa waktu itu? Berarti udah sempat kerja jadi bidan? Tapi cuma 1 tahun. Terus menikah. Menikah kok kebetulan alhamdulillah langsung dikasih momongan hamil. Nah, ternyata dari segi kehamilan itu ada masalah. Contoh ini, masalahnya itu ada gangguan gitu loh, hamilnya. Hamilnya ada gangguan jadi harus berhenti. Oh gitu ya. Harus berhenti menjadi seorang bidan tadi untuk fokus di kehamilan ya. Kehamilannya. Kemudian setelah melahirkan akhirnya fokus di bayi. Betul. Akhirnya rasa untuk mau bekerja rasanya udah males. Iya. Ya. Dengan pekerjaan segitu banyak, jadi ya sudah merawat anak. Apalagi kebetulan kan saya melahirkan ini prematur, Mas. Oh, prematur. Jadi kehamilan saya tuh nggak sampai 7 bulan itu sudah melahirkan bayi dengan berat badannya tuh kurang dari 1 kilo. Wow. Akhirnya ya mau nggak mau ya fokus ke situ. Kebetulan suami juga bilang itu anak yang pertama. Anak yang pertama suami bilang udah nggak usah kerja, fokus ngurus anak. Kebetulan PR-nya bayi prematur kan juga banyak Mas. Banget. Apalagi di bawah 1 kilo. 1 kilo. Betul. Itu kalau nggak salah dulu sempat 850 gram beratnya. Waktu melahirkan itu? Bukan, waktu melahirkan tuh 1000. Jadi mengalami penurunan itu jadi 850 gram berat badannya. Hancur enggak? Iya, hancur banget. Apalagi kan saya sebagai seorang bidan beban gitu loh kan. Betul. Ini seorang bidan kok bisa melahirkan bayi seperti ini, ada penyakit seperti ini, itu pasti beban karena di bidang kesehatan, Mas. Jadi seperti itu harus fokus. Akhirnya memutuskan buat ngerawat anak, diam di rumah. Itu masih belum punya Enaquin, Mas. Belum, masih belum ada Enaquin. Kan karena saya tuh dari SMP SMA tuh memang nggak enak diam, selalu cari uang. Jadi sekolah itu sambil bekerja, jualan apapun itu. Dulu pernah pulang sekolah SMA itu langsung pulangnya ke Pasar Tanjung, cari bahan yang bisa dijual buat tambahan. Jadi pas setelah menikah punya anak, kok ternyata harus diam di rumah. Betul. Jadi itulah muncul ide. Kebetulan juga sudah seneng sama dimsum kan. Muncullah ide, kenapa kok aku hobi makan ini nggak aku bikin usaha. Nah dari situlah muncul Enaquin. Oke. Kenapa kok harus dimsum? Kebetulan sukanya dimsum. Oh gitu. Iya. Jadi usaha terlahir dari apa yang kita sukai ya. Iya. Akhirnya kita menjalankannya enjoy gitu. Enjoy bener, nggak beban. Ada dimsum rusak nih makan. Nah, gitu. Sampai badannya sekarang juga mengembang ini. Kebanyakan tepung. Iya benar. Ya jadi ada dimsum rusak makan dan lain sebagainya seperti itu ya. Lika-liku menjalani usaha ini ternyata bisa juga menjadi motivasi kepada pemirsa
pemirsa yang di rumah, terutama seorang wanita. Jadi jangan berkecil hati kalau misalnya yang awalnya menjadi seorang apa, sudah bekerja enak, kemudian akhirnya menjadi ibu yang sepenuhnya. Ternyata kalau misalnya ada rezeki dari Allah, jalannya ya nantinya akan bisa menjadi rezeki juga seperti itu ya, yang akhirnya bisa menjadi seorang entrepreneur. Padahal dari seorang Habibah ini tidak pernah terbesit untuk menjadi seorang pengusaha. Nggak ada sama sekali. Nggak ada. Cuman Nggak memang tipe orang yang nggak bisa diem gitu ya. Dalam artian kayaknya harus ada yang menghasilkan gitu ya. Akhirnya waktu itu tercetuslah dimsum enak Queen ini. Iya. Oke. Awal mula itu bagaimana perjalanannya? Awal mula nih kan usia anak saya tuh umur 2 tahun. Harus diam di rumah, bangun tidur, lihat anak, bersih-bersih. Tapi 2 tahun itu yang prematur sudah normal? Belum, masih banyak PR. Oh, masih banyak PR dari terapi, dari apa ya, kayak cek tumbangnya. Kalau beratnya sudah sesuai? Beratnya sesuai, cuma memang kalau bayi prematur itu PR-nya ditumbang, tumbuh kembangnya. Oh iya. Ditumbuh kembang, terus fisiknya bayi prematur kan nggak tahan ya, kecapean dikit, gampang sakit. Jadi PR-nya masih di situ. Kemudian 2 tahun itu kok anaknya ini sudah mulai kuat dari segi fisik juga sudah kuat. Muncul rasa bosen ya. Di rumah kok gini-gini terus, biasa bekerja, biasa sama orang. Muncullah ide gimana kalau aku buka usaha. Izinlah sama suami, boleh buka usaha asalkan jangan sampai meninggalkan anak gitu. Contoh atau usaha di luar gitu sebenarnya nggak boleh dulu. Harus di rumah dulu ngelihat sambil homemade gitu ya. Betul, homemade. Nah, pertama dulu suami nggak ngizinin usaha dimsum, lebih ke usaha rengginang. Kok bisa? Rengginang itu disuruh ke rasa-rasa, kayak rasa coklat, terus apa ya rengginang coklat gitu itu. Rengginang matcha gitu ya. Iya. Cuma saya kan nggak suka di rasa-rasa manis tuh, lebih suka ke gurih. Karena rengginang kan lebih ke gurih gitu. Nah, bener. Terus target pasarnya yang sekiranya orang itu gampang untuk disimpan, terus kepingin tinggal goreng atau apa. Kebetulan waktu itu aku pas COVID, Mas. Oh, itu pas COVID? Pas COVID. Itu suami ngide rengginang dari mana? Nggak tahu ya. Oh, karena ngelihat di YouTube itu ada pengusaha waktu itu sukses. Jadi ya buka ini aja, perdebatan lah. Nah, kok ternyata pas waktu COVID itu kan orang jarang nih keluar. Betul, tapi pengennya nyemil gitu. Pengen nyemilnya yang enak, gurih, terus ya simple lah, tinggal ngukus atau goreng. Nah, nyobalah aku jual dimsum. Jual dimsum awalnya cuma 2 macam, siomay sama udang rambutan yang sekarang simple. Betul. Nah, aku tawarin ke teman-teman, ternyata ya namanya masih baru ya, banyak kritik dan saran. Ternyata sudah mulai berani dengan rasa itu, ya sudah mulai dikembangkan di pasaran itu. Cuma ya itu tadi sempat berhenti lagi, Mas. Oh, tidak semulus itu ternyata. Iya, ya? enggak semulus itu. Kalau nggak salah itu sempat berhenti 6 bulan karena anakku sakit lagi, sakit-sakitan, harus kontrol 2 minggu sekali. Karena waktu itu masih ditangani sendiri. Betul, karena dokternya pun pas waktu lahiran itu enggak sanggup, harus dirawat di rumah gitu. Jadi usaha sudah jalan dimsumnya, ya sekarang tinggal ini. Cuman memang tidak semulus yang sekarang ini. Kalau diceritakan mungkin jadi novel, Mas. Oke, luar biasa banget ya Mbak ya. Jadi di awal ternyata sudah memutuskan untuk dimsum yang awalnya suami kurang setuju karena lebih ke rengginang tadi. Kemudian akhirnya tercetuslah dimsum dan itu jalan ya. Alhamdulillah jalan, karena jalan itu ternyata suami support, Mas. Udah kelihatan nih target pasarnya seperti apa. Awalnya promosikannya gimana? Ini dulu sempet promosinya ke salah satu influencer di Jember yang masih murah-murah itu loh, Mas. Minta tolong ke situ, yaitu karena dimsumnya itu saya dulu nggak bisa ngitung HPP, Mas, asal jual gitu aja. Jadi ternyata setelah dibantu sama suami saya tuh rugi. Jadi selama hampir 1 tahun saya jualan itu rugi. Nggak ada untungnya. Namanya masih awal ya, nggak ada passion di
kuliner, gak ada passion di Betul. usaha ini. Terus yang penting Mm. jalan ada yang beli udah alhamdulillah Nah banget gitu. benar, ternyata rugi, nggak ngitung HPP dari itu. Terus apa namanya, masalah kendalanya itu juga di bahan waktu itu. Mm-mm. Karena kebetulan karena COVID itu saya sempat kena COVID mas. Oh, Karena tiap hari belanja ke pasar pagi-pagi, mm-mm. subuh jam 2 gitu. Akhirnya kena COVID. Nah, akhirnya kena COVID, sempat berhenti lagi. Mm-mm. Terus fokusnya itu di tahun 2023 sih. Baru bisa fokus sampai sekarang. Luar biasa banget ya. Mm. Akhirnya bisa survive ya. Iya benar. Dari jalan berhenti, jalan berhenti, jalan berhenti gitu. Mm-mm. Tapi akhirnya dari kritik dan saran itu akhirnya tetap membangun dari Enak Queen ini ya. Terkait dengan rasa dan lain sebagainya seperti itu, packaging, dan akhirnya bisa survive di tahun 2023, menekuni ya istilahnya, menekuni dimsum ini akhirnya sampai saat ini seperti itu. Kalau sekarang yang membantu seorang Habibah untuk menjalani bisnis ini udah berapa orang, Mbak? Untuk support nomor satunya itu ya suami ya. Mhm. Untuk karyawan di rumah produksi itu ada 12 mas. Sudah 12 Sudah ya 12. yang dibayar tiap bulannya. Iya, kebetulan kan saya juga buka usaha lagi di bidang kuliner juga mas. Apa nih? Itu di bakmi. Bakmi. Kebetulan bakmi di Jember itu kan masih jarang Jarang ya. Bakmi dengan semua bahannya sama dengan Enak Queen, bikin sendiri. Oh, Dari gitu. mie karet kan jarang toh sekarang. Jarang. Di Jember jarang. Jadi saya nyoba, apa nih yang jarang di Jember? Soalnya dimsum kebetulan saingannya sekarang Udah itu meroket Masya ya. Allah sekali ya. Apalagi dimsum yang terbaru tuh dimsum apa namanya, Mbak? Dimsum mentai. Mentai. Itu kayaknya sampean lihat di jalan di area Jawa itu setiap sudut kayaknya ada dimsum Ada mentai mentai gitu gitu. ya. Jadi saya nyoba ini ke bakmi, namanya bakmi kedai kukus kumpul. Jadi selain ada dimsum, saya juga buka usaha di bakmi itu tadi. Ya, karena kalau bisnis itu kita harus belajar survive ya, Mbak ya. Betul. Dalam artian tidak bisa kita stuck di situ Betul. gitu. Jadi kita harus ada something yang baru dan baru. Akhirnya pelanggan itu tidak bosan dengan apa yang Upgrade kita lah gitu upgrade ya. upgrade, termasuk rasa, termasuk varian dan lain sebagainya seperti itu. Betul. Akhirnya muncullah bisnis baru. Bisnis baru karena sebelumnya untuk yang di perdimsaman ini tetap jalan mas. Tetap kita meskipun ada kompetitor banyak banget, selalu update nih apa nih yang sekarang lagi viral, apa nih yang sekarang lagi dibutuhkan sama customer gitu. Contoh sekarang kayak yang goreng lumer-lumer keju, Iya, benar. kita juga menyediakan. Oh gitu. Nah selain itu untuk gampangnya karena kita sekarang apa namanya rumah produksi ya, kita juga menyediakan kebutuhan dari UMKM itu sendiri. Contoh jual yang dibutuhkan kulit dimsumnya. Jadi meskipun kita dimsumnya itu banyak kompetitornya, tapi kita kulit dimsum, kulit pangsitnya kita menyediakan buat mereka juga. jualan juga. Kalau nggak salah dulu itu kayak udang rambutan sama ini itu yang frozen ya, Mbak, dalam artian bisa digoreng sendiri gitu Bisa. ya. Oh gitu. Sampai sekarang tetap kok. Sampai sekarang Sampai tetap sekarang. ya. Jadi ada yang misalnya mau nyemil, tapi kalau yang udah masak kan nggak mungkin bertahan berapa lama. Betul. Tapi kalau itu kan nanti tinggal misalnya mau nyemil, tinggal digoreng aja sendiri gitu kan ya. Tapi sekarang Enak Queen tuh lebih fokus ke frozennya sih mas. Oh lebih ke frozennya. Betul. Jadi lebih ke merangkul kayak reseller, agen, terus maklon juga bisa kita. Oh maklon juga bisa. Maklon ya? juga bisa. Luar Karena kan biasa. ada beberapa customer, Mbak aku minta tapi dibikinkan sesuai standarku nih. Itu bisa di tempatku mas. Oh luar biasa. Yang penting cuan lah ya. Iya benar. Karena kebetulan sekarang untuk karyawan dan alat-alatnya juga sudah mulai memadai ya. Iya. Untuk mengawali bisnis dulu berapa rupiah yang dibutuhkan? Kalau awal tuh paling cuma 1 kilo aku ayam ini mas. Berapa 1 kilo? Pokok itu nggak sampai 50.000. Untuk awal ya. Awal masih belajar. Cuma kalau sekarang nggak tahu. Nggak tahu. Udah tahu bingung sudah. Nggak mungkin ya kalau sekarang 1 kilo. Iya, kalau sekarang sih alhamdulillah ya, alhamdulillah masya Allah itu sudah di angka 60 lebih. 60 kilo Iya. lebih per
perharinya. 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 Luar biasa banget ya. Minimal yang itu. diolah ya, minimal. Minimal. Biasanya kalau lagi high seasonnya itu kapan, Mbak? Kalau misalnya kita nih, misalnya di dunia wedding, high seasonnya itu adalah di bulan besar misalnya. Nah, kalau di dimsum sendiri atau di kuliner sendiri itu Sama. Soalnya kita juga kadang catering Mas. Mm-mm. Catering tuh Mbak aku mau ini ya buat acara ini. Mm-mm. Pernikahan, sunatan itu juga bisa. Oh, juga sama berarti ya. Di Kita juga bulan-bulan besar. ini kayak self service-nya tuh dari kita tuh juga bisa. Oh gitu, jadi bisa misalnya di hajatan sekaligus self service gitu ya. Jadi apa namanya puasa Ramadan itu juga High seasonnya. benar. Luar biasa. Kalau bisa Ramadan tiap bulan gitu ya. Iya. Luar biasa. Kalau omset nih, Mbak. Omset ya. Hmm. Per bulan aja. Atau ya. mungkin dari awal perjuangan terus sampai sekarang perharinya. Kalau dari awal itu di tahun 2020 tuh kayaknya wis nggak bisa dihitung ya untuk omsetnya itu karena kita masih mandek mayung gitulah. Tapi untuk fokusnya itu di tahun 2022 atau 2023 itu omsetnya per bulan itu dulu masih 20-25 lah dulu. 20-25 itu Iya. bersih ya. Kotor masih Mas kotor. dulu. Tapi kalau sekarang satu bulannya itu insya Allah bisa 60-70 lah. Sekarang ya luar biasa sekali ya. Iya. Itu peningkatan yang alhamdulillah gitu ya. Iya. Mempertahankan susah atau gimana, Mbak? Itu Mas, usaha itu kan apa ya bisa ditiru, tapi kan untuk mempertahankan yang susah. Betul. Jadi mempertahankan itu yang memang butuh proses panjang dan lika-likunya ini Mas. Yang kalau mau diomongin ini lu nggak bisa ini. Novel yang kedua ya. Iya, lika-likunya itu sekali dari kompetitor, terus dari bahan-bahan, apalagi sekarang ini kan zamannya ya bahan bakunya itu naik semua, lika-likunya di situ sih Mas. Iya, jadi bingung ya antara bahan itu naik, kemudian kita pengennya tetap harga stabil. Betul. Karena kalau kita naikin berpengaruh juga kepada pembeli gitu ya. Yang akhirnya Mbak kemarin kan segini, sekarang kok udah segini. Pembeli itu Mas naik 100.000 aja, 100 rupiah per bijinya itu sudah pada pindah. Pada pindah. Padahal kalau kita hitung-hitung kayak telur, gula sekarang itu nggak ada yang harganya di bawah 15.000. Betul ya. Jadi mau ngitung HPP seperti apa? Mau diteruskan kita rugi, nggak diteruskan itu banyak karyawan yang di belakang iya. Gitu ya. Kebetulan kan total seluruh karyawan sekarang ini ada 25. Sama yang di kedai bakmi ini. Jadi kalau seumpamanya kita nggak bisa mempertahankan mereka, nggak pintar-pintar ngitung HPP, rugi, ya gimana? Gitu. Luar biasa. Mbak pernah kebayang nggak sih Mbak sampai akhirnya punya karyawan sebanyak itu? Nggak pernah sama sekali. Nggak pernah sama sekali. Nggak nyangka. Nggak nyangka. Dulu pernah sampai sama suami, bisa nggak ya kita produksi sehari 10 kilo aja gitu. Bisa. Kok alhamdulillah suami saya tuh selalu ngasih inilah Mas apa ya? Afirmasi positif. Nah ya. Benar, ketika saya down banyak kompetitor, suami selalu ayo ada aku, nggak gitu. Usah bingung, ayo ada aku gitu. Ada aja rezekinya, apalagi banyak orang yang di belakang yang menggantungkan ke kita gitu. Akhirnya nambah, nggak terasa sampai 25 ya. 25 kalau per bulannya 1, sekian aja udah lumayan ya Mbak ya. Iya. Tapi namanya usaha kalau misalnya dikerjakan sendiri kita belum bisa menjadi pengusaha yang sejati. Betul gitu, Mas, ya. betul. Karena kita masih bisa memikirkan yang lain. Betul. Seperti itu ya Mbak ya. Nah Mbak Habibah, titik terendah dalam kehidupan seorang Habibah pernah tidak? Pernah Mas. Apa? Pernah, apalagi kan sampai sekarang meskipun usia anak saya tuh di usia 7 tahun, ya titik terendahnya itu masih merawat, kayak melihat tumbangnya, terus apalagi sekarang itu
kompetitor makin banyak, bingung ini mau baginya seperti apa, karyawan mau diberhentikan kasihan, soalnya rata-rata itu juga tulang punggung mereka Mas. Oh. Mereka itu tulang punggung, bahkan meskipun wanita ya, seorang cewek dia harus merangkul beberapa keluarganya. Jadi saya bingung ini mau gimana, apa masa mau ditutup seperti itu. Jadi saya sama suami itu tetap harus putar otak meskipun banyak ngambil dana dalam. Dana dalam yang kita pakai karena keuntungannya itu ya itu tadi masih agak minim, banyaknya orang ininya apa namanya penjualan agak turun, tapi kita harus memikirkan karyawan itu Memikirkan tadi. karyawan tadi ya. Ini adalah seorang business owner ya. Iya. Jadi owner itu tidak semudah yang dibayangkan pemirsa ya. Jadi kita banyak sekali ada karyawan yang harus kita pikiri setiap bulannya, kemudian juga bahan dan sebagainya. Belum lagi pernah nggak Mbak ditipu distributor? Kalau ditipu pernah Mas, pernah. Cuma itu saya juga bingung ya sama suami karena saya tuh terlalu berpikir positif mungkin ya. Ini ditipu apa memang mungkin sudah dapatnya seperti ini, apa ini sampai mikir apa ini magic. Pernah sampai berpikir karena sering Mas, sering kejadian yang di luar nurul gitu loh. Jadi ini apa ya, karena kalau ditipu pernah sampai kerugian puluhan juta juga pernah kita Mas. Pernah. Apa itu Mbak? Ya di segi bahan pokok terutama ayam. Ayamnya itu datang dalam keadaan yaitu bau, busuk, terus apa namanya bau besi itu salah satunya. Terus datang ke rumah produksi itu nggak sesuai timbangan, itu juga pernah. Jadi kita rugi, nggak sesuai. Biasanya 1 kilo dapat beberapa biji, ini nggak sampai gitu. Jadi tipunya gitu sih Mas. Kalau ditipu pembeli nggak bayar tuh alhamdulillah sampai sekarang kita nggak pernah. Oh iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah kalau pembeli tidak pernah, tapi dari rekanan ya. Sebenarnya rekanan itu harusnya malah mempertahankan kualitas. Betul. Agar nanti kita terus repeat order. Jadi itu kayak mematikan rezeki sendiri gitu. Kalau yang normal mungkin mikirnya gitu. Iya benar. Kalau yang nggak normal mungkin keuntungan ya. Keuntungan. Padahal keuntungan sebenarnya kan selisihnya sedikit, tapi akhirnya mematikan untuk selamanya kan gitu. Iya, jadi memutus kontrak untuk nggak bekerja sama kan mereka yang rugi. Betul. Itu. Ya. Kalau dilanjutkan karena posisi ayam sudah membusuk, kalau misalnya dibuat dimsum, nanti akan berpengaruh sekali ya Mbak ya. Iya, dengan ke customer Mas. Dan lain sebagainya. Benar. Yang akhirnya juga kapok ke kita gitu. Benar, itu kemarin salah satu Mas. Salah satu kerugian saya selain material juga non material. Itu yang kalau material mungkin bisa dicari ya, tapi kalau kepercayaan pelanggan itu yang sangat sulit itu, mau dibalikan lagi. Tapi waktu itu sudah sempat diproses? Sudah, dan itu sudah berlangsung kurang lebih hampir 10 hari. Wah, terus? Dan itu nggak saya nggak tahu. Tidak sadar gitu Nggak sadar, nih kok pelanggan ini makin hari makin sepi, terus sadarnya tuh ada beberapa customer komplain, Mbak ini kok baunya gini. Nah ternyata setelah saya selidiki memang baunya itu yang enggak ini, bukan bau basi ya, lebih tepatnya itu seperti aroma besi, entah dia di pabriknya itu terkontaminasi apa itu. Nggak paham sih. Zat besinya kuat ya. Mungkin. Baik, luar biasa sekali Mbak Biba ya. Mbak Biba sebenarnya di usaha ini apa sih yang belum dicapai? Banyak sebenarnya Mas. Banyak, contoh nih apa namanya kayak rumah produksi kebetulan sekarang kan masih belum milik sendiri. Terus apa namanya kayak kendaraan buat rumah produksi ini sekarang kebanyakan masih sewa atau apa, jadi kan kayak mengurangi pendapatan gitu lah Mas. Seandainya punya sendiri semua kan bisa lebih ringan gitu kan ya. Betul, untuk alat-alatnya juga masih banyak PR, banyak yang harus dilengkapi. Contoh kayak yang besar-besar gitu loh. Untuk yang kecil-kecil ini insya Allah sudah ada. Tapi yang kayak otomatis berjalan apa gitu itu loh yang masih kurang. Untuk kedepannya sih bisa jadi lebih besar lagi sih. Lebih besar lagi, amin. Harapan ke depan? Harapannya itu bisa lebih baik dari yang kemarin, lebih besar lagi. Terus apa ya?
Itu aja sih Mas. Intinya lebih besar lagi. Lebih besar lagi ya pastinya. Benar. Support system yang paling luar biasa dalam bisnis ini, dalam kehidupan seorang Nur Habibah itu siapa Mbak? Suami. Suami yang selalu mensupport saya mulai dari nol sampai sekarang itu suami Mas. Suami ya. Kebetulan kan saya anaknya agak males ya Mas. Agak males, jadi ibarat biasanya kan yang sering cerewet itu kan yang cewek toh. Betul. Kalau ini enggak, kebalik suami. Tapi memang saya bersyukurnya di situ saya dapat suami yang cerewet terus disiplin. Afirmasi positif ya, disiplin terus apapun yang saya butuhkan terutama di usaha dia enggak pernah nolak Mas. Kebetulan kamu butuh apa di usaha ini, saya butuh ini, besoknya langsung. Soalnya memang support sistemnya itu suami. Di saat ditipu tadi pun dari suami gimana? Nah ini ada cerita lucu Mas. Ditipu suami itu ditipu sama pelanggan. Itu saya sempat mogok nggak mau jualan Mas. Karena kerugiannya itu banyak ya. Banyak betul. Nah karena saya nggak mau jualan, suami tuh bingung gimana caranya biar saya jualan. Jadi dengan diganti uang saya sama suami itu Mas. Kerugiannya diganti. Bukan pabrik ya yang ganti, tapi suami yang ganti ke saya biar saya semangat lagi. Bilang gitu. Tiap bulan aja rugi Mbak biar diganti banyak. Jangan lama. Baik, luar biasa sekali. Terima kasih Mbak Nur Habibah yang sudah memberikan pastinya di sini inspirasi juga bagi semuanya bahwasanya wanita itu ternyata meskipun dilahirkan siokianya menjadi seorang istri dan juga ibu, namun juga bisa untuk berkarya. Betul. Gitu ya. Tidak ada yang tidak mungkin selama kita mau berusaha dan ada niatan di situ, serta pastinya ada support dari orang-orang tercinta yang berada di samping kita sangat dibutuhkan ya Mbak ya. Itu sangat penting sekali. Mungkin ada yang mau disampaikan Mbak kepada mungkin nantinya suami juga akan menyaksikan tayangan ini. Ada yang mau disampaikan kepada suaminya? Buat suami saya tercinta, terima kasih sudah menjadi support system saya, menerima saya padanya dengan kondisi saya meskipun saya malas sih gitu ya, agak megeli gitu ya, tapi selalu ada di samping saya meskipun banyak masalah yang menimpa saya selama ini, nggak pernah meninggalkan saya, malah ngerangkul saya. Itu aja, terima kasih. I love you ya. Luar biasa sekali ya. Terima kasih sekali lagi Mbak Nur Habibah ya. Support system memang sangat dibutuhkan terutama dalam keluarga, sehingga itu bisa menjadi afirmasi yang positif dan juga yang pastinya bisa menjadi support yang begitu luar biasa, entah itu dari percintaan, karir dan lain sebagainya. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Yang pastinya jangan lupa pemirsa untuk bisa selalu menyaksikan podcast Sudut Pandang di channel YouTube RRI Jember. Jangan lupa like, komen dan juga subscribe. Saya Vidi pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Sudut Pandang, saatnya bercerita.